Pernahkah kamu merasakan namamu disebut dalam bisikan-bisikan yang tak sedap di sudut-sudut ruangan? Di antara tawa yang terasa hampa, kamu tahu, mereka sedang membicarakanmu. Bukan dengan pujian, tapi dengan niat untuk menjatuhkan. Rasanya seperti ribuan jarum, tak kasat mata, menusuk langsung ke jantung. Sakit, bukan pengkhianatan. Entah dari teman yang kita percaya, rekan kerja, atau bahkan orang yang kita sayangi. Selalu meninggalkan luka yang dalam. Mereka mengambil namamu, lalu merangkainya menjadi cerita versi mereka. Cerita yang membuatmu terlihat buruk, lemah, dan salah. Dan apa yang terjadi setelah itu? Kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Kamu memutar ulang setiap kejadian, mencari di mana letak kesalahanmu. Suara mereka, bisikan pengkhianat itu, mulai menjadi suara di kepalamu sendiri. Kamu merasa terisolasi, sendirian, seolah seluruh dunia menentangmu. Energi terkuras habis, bukan untuk berkarya, tapi untuk bertahan dari serangan mental yang tak henti-hentinya. Kamu mungkin ingin berteriak, menjelaskan kebenaran, tapi pada siapa? Mereka sudah memilih cerita yang ingin mereka percaya. Ini adalah momen paling kritis. Momen di mana kamu berada di persimpangan jalan. Satu jalan menuju keputusasaan, di mana kamu membiarkan narasi mereka mendefinisikan siapa dirimu. Jalan lainnya, meski lebih terjal dan menanjak, adalah jalan kebangkitan. Hari ini, aku ingin kita bicara tentang jalan yang kedua. Jalan di mana namamu yang mereka coba jatuhkan justru menjadi pemicu kebangkitan terbesarmu. Pertama, mari kita terima kenyataan pahit ini. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan atau pikirkan tentang kita. Semakin keras kita mencoba mengklarifikasi, semakin kita terlihat defensif. Energi yang kita buang untuk meluruskan gosip adalah energi yang sia-sia. Jadi, langkah pertama adalah melepaskan. Bukan berarti menyerah atau membenarkan tindakan mereka. Melepaskan berarti kita berhenti memberikan kuasa atas diri kita kepada mereka. Tarik napas dalam-dalam dan katakan pada dirimu sendiri, pendapat mereka bukan realitasku. Cerita mereka bukan takdirku. Pahami ini baik-baik. Orang yang sibuk menjatuhkan orang lain adalah cerminan dari ketidakbahagiaan dan rasa insecure dalam diri mereka sendiri. Mereka mencoba meredupkan cahayamu karena mereka tidak tahan dengan terangnya sinarmu. Mereka menciptakan drama karena kehidupan mereka sendiri mungkin hampa. Jadi, saat namamu disebut, itu bukan tentang kamu. Itu selalu tentang mereka. Kelemahan mereka, ketakutan mereka, dan kekosongan jiwa mereka. Melihatnya dari sudut pandang ini akan memberimu kekuatan, bukan rasa sakit. Kamu bukan korban. Kamu hanya target dari ketidakmampuan mereka menghadapi diri sendiri. Sekarang, setelah kita mengubah cara pandang, saatnya mengalihkan fokus. Energi yang tadinya habis untuk memikirkan mereka, mari kita tarik kembali 100% untuk diri kita sendiri. Inilah saatnya untuk self-love yang radikal. Apa yang membuatmu bahagia? Apa impian yang sempat terkubur karena terlalu sibuk memikirkan pendapat orang lain? Apa keahlian yang ingin kamu asah? Inilah waktunya. Jadikan rasa sakit itu bahan bakar. Setiap kali bisikan itu terngiang, jangan melawannya. Alih-alih, katakan, terima kasih sudah mengingatkanku untuk fokus pada tujuanku. Ubah rasa sakit menjadi karya. Kamu suka menulis? Tulislah ceritamu. Bukan untuk membalas, tapi untuk menyembuhkan. Kamu suka seni lukiskan emosimu di atas kanvas. Kamu seorang pengusaha? Gunakan energi ini untuk membangun bisnismu lebih besar lagi. Biarkan pekerjaanmu, karyamu, dan prestasimu yang berbicara. Ini adalah jawaban paling elegan dan paling mematikan bagi mereka yang meremehkanmu. Mereka membicarakan namamu di belakang, sementara kamu membangun namamu di panggung kesuksesan. Lihatlah sekelilingmu, siapa yang tetap berada di sisimu saat badai datang. Itulah lingkaran sejatimu. Hargai mereka, habiskan waktumu dengan mereka. Orang-orang ini adalah pengingat bahwa kamu berharga dan dicintai apa adanya. Kualitas lebih penting
daripada kuantitas. Memiliki satu atau dua sahabat sejati jauh lebih berharga daripada 100 kenalan yang hanya ada saat kamu berjaya. Bersama mereka, kamu akan menemukan kembali kekuatan dan kepercayaan dirimu. Proses ini tidak instan. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa lelah dan ingin menyerah. Itu wajar. Izinkan dirimu untuk merasakan semua emosi itu. Marah, sedih, kecewa. Tapi jangan berlama-lama di sana. Setelah merasakannya, lepaskan. Ingat, tujuanmu bukan untuk membuktikan mereka salah. Tujuanmu adalah untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu benar, bahwa kamu kuat, kamu mampu, dan kamu layak mendapatkan yang terbaik. Mari kita bayangkan skenario ini. Beberapa tahun dari sekarang, kamu berada di puncak kesuksesanmu. Kamu bahagia, damai, dan dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Lalu, secara kebetulan, kamu mendengar kabar tentang mereka. Para pengkhianat itu, mungkin hidup mereka masih sama. Masih terjebak dalam lingkaran kebencian dan gosip yang sama. Atau mungkin, mereka melihatmu dari kejauhan dengan rasa penyesalan. Di saat itu, kamu tidak akan merasakan dendam atau kemenangan. Yang kamu rasakan hanyalah rasa syukur. Syukur karena bisikan mereka tidak menghancurkanmu, tapi justru membentukmu. Kejatuhan mereka yang sesungguhnya bukanlah karena balasan darimu. Kejatuhan mereka adalah ketika mereka melihatmu bangkit, lebih kuat dan lebih bersinar dari sebelumnya, tanpa pernah sekalipun menyebut nama mereka. Kejatuhan mereka adalah kesadaran bahwa racun yang mereka tebar tidak mempan padamu. Sebaliknya, kamu mengubah racun itu menjadi penawar, menjadi serum kekuatan. Jadi, untuk kamu yang sedang mendengarkan ini, yang sedang berjuang dengan luka pengkhianatan, biarkan mereka berbisik. Biarkan mereka menyebut namamu sesuka hati mereka. Karena setiap kali mereka menyebut namamu dalam kegelapan, mereka tanpa sadar sedang menyalakan api semangat dalam dirimu. Api yang akan membawamu terbang lebih tinggi dari yang pernah kamu bayangkan. Namamu bukan untuk mereka jatuhkan. Namamu adalah mantra kebangkitanmu. Ucapkan namamu dengan bangga. Kenali nilaimu, dan mulailah membangun warisanmu hari ini. Bukan untuk membungkam mereka, tapi untuk menginspirasi dunia. Biarkan kesuksesanmu menjadi suara paling lantang yang tak bisa mereka abaikan. Mereka memulai dengan bisikan, tapi kamu akan mengakhirinya dengan gema kemenangan yang terdengar di seluruh penjuru. Bangkitlah, karena duniamu menanti. Dengarkan baik-baik. Hari ini, kita akan mengubah luka itu menjadi kekuatan. Kita akan membalikkan keadaan. Bisikan mereka yang merendahkanmu justru akan menjadi loncatan tertinggi dalam hidupmu. Ketika seseorang mengkhianatimu, entah itu teman, rekan kerja, atau bahkan orang terdekat, mereka sebenarnya sedang menunjukkan siapa diri mereka, bukan siapa dirimu. Mereka mencoba menarikmu ke level mereka karena mereka tidak mampu mencapai levelmu. Mereka menggunakan namamu dalam obrolan negatif mereka, karena nama mereka sendiri tidak cukup menarik untuk dibicarakan. Pikirkan sejenak, kenapa mereka membicarakanmu? Karena ada sesuatu dalam dirimu yang mereka inginkan. Mungkin itu bakatmu, prestasimu, kebahagiaanmu, atau sekadar ketenangan hatimu. Mereka iri, dan rasa iri itu, jika tidak dikelola dengan baik, akan berubah menjadi racun yang melahirkan pengkhianatan. Mereka memilih jalan pintas dengan menjatuhkanmu. Berharap dengan begitu, mereka bisa terlihat lebih tinggi. Tapi hukum alam tidak bekerja seperti itu. Sekarang, apa yang harus kamu lakukan? Balas dendam, marah-marah di media sosial. Tidak, itu hanya akan membuang energimu yang berharga. Itu hanya akan membuatmu turun ke level mereka. Ada cara yang jauh lebih elegan, jauh lebih kuat, dan jauh lebih memuaskan. Cara terbaik untuk membalas mereka yang meragukanmu adalah dengan kesuksesan yang tidak bisa mereka bantah. Jadikan nama baikmu yang mereka coba hancurkan itu sebagai bahan bakar. Setiap kali kamu merasa lelah, setiap kali kamu ingin menyerah, ingatlah bisikan mereka. Ingatlah wajah mereka yang meremehkanmu. Biarkan itu menjadi cambuk yang mendorongmu untuk berlari lebih kencang, bekerja lebih keras, dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Fokuslah pada dirimu sendiri. Tutup telingamu dari
suara-suara sumbang. Mereka yang benar-benar peduli padamu tidak akan pernah percaya pada gosip murahan. Dan mereka yang percaya memang tidak pernah pantas ada di lingkaran terdekatmu. Anggap saja pengkhianatan ini sebagai filter alami dari alam semesta untuk menyaring orang-orang beracun dari hidupmu. Bukankah itu sebuah anugerah tersembunyi? Alihkan energimu dari rasa sakit ke aksi nyata. Jika mereka bilang kamu tidak mampu, buktikan dengan hasil karyamu. Jika mereka bilang kamu akan gagal, tunjukkan pada mereka piala kemenanganmu. Jika mereka menyebarkan kebohongan tentang karaktermu, hiduplah dengan integritas yang begitu terang, sehingga kebohongan mereka tampak seperti bayangan konyol di siang hari. Biarkan mereka terus berbisik. Sementara mereka sibuk membicarakan masa lalumu, kamu sedang sibuk membangun masa depanmu. Sementara mereka terjebak dalam lingkaran kebencian dan gosip, kamu sedang mendaki puncak kesuksesanmu. Mereka akan terus berada di bawah, menatap ke atas. Dengan nama mereka yang semakin dilupakan, sementara namamu semakin bersinar terang. Lihatlah, kejatuhan mereka bukanlah karena kamu menjatuhkannya. Kejatuhan mereka adalah konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Mereka menggali lubang untukmu, tapi akhirnya mereka sendiri yang terperosok ke dalamnya. Energi negatif yang mereka tebarkan akan kembali kepada mereka. Itu hukum tabur tuai. Dan kebangkitanmu adalah murni hasil dari kerja keras, ketahanan, dan fokusmu. Kamu tidak bangkit untuk membuktikan sesuatu kepada mereka. Kamu bangkit untuk dirimu sendiri. Kamu bangkit karena kamu tahu nilaimu jauh lebih besar daripada apa yang mereka katakan. Kesuksesanmu adalah milikmu, bukan respons atas kebencian mereka. Jadi, saat namamu disebut dalam bisikan pengkhianat, tersenyumlah. Itu tandanya kamu relevan. Itu tandanya kamu sedang melakukan sesuatu yang benar. Itu adalah sinyal bahwa kamu berada di jalur yang tepat menuju kebesaran. Biarkan mereka menjadi penonton di barisan paling belakang yang menyaksikan kebangkitanmu. Mereka menggunakan namamu untuk mencoba menjatuhkanmu. Tapi pada akhirnya, namamu akan selalu diasosiasikan dengan kebangkitan, kekuatan, dan kemenangan. Sementara nama mereka akan hilang di telan waktu, terlupakan sebagai bagian dari masa lalu kelam yang pernah kamu lewati. Ingat ini, pengkhianatan mereka adalah bab kecil dalam buku kehidupanmu. Tapi kebangkitanmu itu adalah judul utama dari keseluruhan ceritamu. Namamu adalah simbol kekuatanmu. Kejatuhan mereka adalah akibat perbuatan mereka. Dan kebangkitanmu adalah takdir yang kamu ciptakan sendiri. Teruslah melangkah, maju. Jangan pernah menoleh ke belakang, kecuali untuk melihat seberapa jauh kamu telah berjalan. Fokus pada tujuanmu. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang tulus. Dan biarkan kesuksesanmu menjadi jawaban paling telak. Mereka berbisik, kamu berkarya. Mereka merendahkan, kamu meninggikan standar. Itulah cara sang pemenang bermain. Sakit banget ya, ketika orang yang kamu percaya, yang kamu anggap teman, justru menjadi dalang di balik kejatuhanmu. Mereka tersenyum di depanmu. Namun di belakang, mereka mengasah pisau dengan kata-kata. Mereka menggunakan namamu sebagai senjata untuk menghancurkan reputasimu, merusak hubunganmu, dan membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Ini adalah sebuah pertarungan yang tidak adil. Pertarungan di mana kamu bahkan tidak tahu siapa lawanmu. Rasa kecewa, marah, dan sedih bercampur menjadi satu. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa aku? Apa salahku? Kamu mulai menganalisis setiap percakapan, setiap tindakan, mencari-cari di mana letak kesalahanmu. Stop. Hentikan siklus menyalahkan diri sendiri ini. Pengkhianatan mereka bukanlah cerminan dari nilaimu, melainkan cerminan dari kerapuhan mereka sendiri. Mereka berbisik karena mereka tidak punya keberanian untuk berbicara langsung. Mereka menjatuhkan karena mereka iri dengan posisimu, dengan potensimu, dengan cahaya yang kamu pancarkan. Orang-orang yang berbisik tentangmu di belakang punggungmu berada di belakangmu,
Karena suatu alasan, mereka tidak bisa menyamai langkahmu. Jadi, alih-alih mencoba mengejar, mereka memilih cara termudah. Menarikmu ke bawah, agar sejajar dengan mereka. Mereka takut pada kekuatanmu, pada kemungkinan bahwa kamu akan mencapai hal-hal besar yang tak pernah bisa mereka raih. Namamu menjadi momok bagi ketidakamanan mereka. Sekarang, mari kita ubah perspektif. Bisikan pengkhianat itu, namamu yang mereka sebut dalam kegelapan, sebenarnya adalah lonceng tanda bahaya. Itu adalah sinyal dari alam semesta bahwa kamu dikelilingi oleh energi yang salah. Ini adalah kesempatan emas untuk membersihkan lingkaran pertemananmu. Ini adalah momen untuk menyadari siapa yang benar-benar layak mendapatkan tempat di sisimu dan siapa yang hanya menjadi penumpang gelap dalam perjalanan hidupmu. Anggaplah ini sebagai sebuah filter. Pengkhianatan menyaring mereka yang tidak tulus, meninggalkanmu dengan orang-orang yang otentik dan setia. Memang, prosesnya menyakitkan. Kehilangan teman terasa seperti kehilangan sebagian dari dirimu. Tapi ingat, melepaskan sesuatu yang beracun bukanlah kehilangan, melainkan sebuah keuntungan. Kamu sedang menciptakan ruang untuk hubungan yang lebih sehat, lebih jujur, dan lebih mendukung. Jadi, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Pertama, terima rasa sakit itu. Jangan menekannya. Rasakan kekecewaannya. Biarkan air mata mengalir. Jika perlu, memberi dirimu izin untuk merasakan emosi adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Jangan biarkan siapapun mengatakan kepadamu bahwa kamu terlalu berlebihan. Perasaanmu valid. Setelah itu, bangkitlah. Tapi jangan bangkit untuk membalas dendam. Balas dendam hanya akan menguras energimu dan menempatkanmu pada level yang sama dengan mereka. Bangkitlah untuk dirimu sendiri. Jadikan rasa sakit itu sebagai bahan bakar. Ubah setiap bisikan keraguan menjadi dentuman motivasi. Setiap kali mereka menyebut namamu untuk menjatuhkanmu, jadikan itu alasan untuk terbang lebih tinggi lagi. Fokuskan energimu pada pertumbuhanmu. Pelajari skill baru, kejar passion yang selama ini tertunda. Perbaiki kesehatan fisik dan mentalmu. Bangun kembali dirimu, bukan untuk membuktikan apapun kepada mereka, tapi untuk membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu tidak bisa dihancurkan. Kamu adalah arsitek dari kebangkitanmu sendiri. Biarkan kesuksesanmu menjadi jawaban yang paling telak. Ketika kamu bersinar begitu terang, bisikan mereka akan tenggelam oleh sorak-sorai pencapaianmu. Mereka akan melihatmu dari kejauhan, masih terjebak dalam lingkaran kebencian dan iri hati mereka. Sementara kamu sudah berada di puncak gunung yang berbeda, menikmati pemandangan yang indah. Namamu yang dulu mereka gunakan untuk merancang kejatuhanmu, kini akan menjadi sinonim dari ketahanan, kekuatan, dan kebangkitan. Mereka ingin namamu dilupakan dalam kegagalan, tapi takdirmu adalah membuat namamu terukir dalam keberhasilan. Mereka mencoba menulis bab terakhir dari ceritamu, tapi mereka lupa. Kamulah penulis utamanya. Setiap pengkhianatan adalah pelajaran. Pelajaran tentang sifat manusia, tentang kepercayaan, dan yang terpenting, tentang kekuatan dirimu sendiri. Kamu telah melewati badai ini. Dan lihatlah dirimu sekarang. Kamu lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih selektif tentang siapa yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu. Luka itu mungkin meninggalkan bekas, tapi bekas luka itu adalah pengingat, bukan tentang rasa sakitnya, tapi tentang fakta bahwa kamu telah sembuh. Jadi, untuk semua pengkhianat yang pernah berbisik di luar sana, kita ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menunjukkan siapa dirimu. Terima kasih telah memaksa kami untuk menjadi lebih kuat. Terima kasih telah memberi kami alasan untuk bangkit dan membuktikan bahwa kami tidak terkalahkan. Namamu disebut dalam bisikan mereka. Biarlah itu menjadi awal dari kejatuhan mereka, kejatuhan dari topeng kepalsuan yang mereka kenakan. Dan biarlah itu menjadi awal dari kebangkitanmu. Kebangkitan seorang pejuang yang mengubah racun menjadi obat, mengubah pengkhianatan menjadi kemenangan.
Tapi terkadang, nama kita disebut dalam konteks negatif. Insting pertama kita adalah marah, membalas, atau mungkin jatuh dalam keputusasaan. Kita merasa menjadi korban. Kita bertanya-tanya, kenapa aku? Apa salahku? Emosi ini wajar. Izinkan dirimu merasakannya. Tapi jangan biarkan dirimu tenggelam di dalamnya. Ambil napas dalam-dalam. Rasa sakit itu adalah bukti bahwa kamu punya hati, bahwa kamu peduli. Tapi sekarang saatnya untuk bangkit. Mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kenapa mereka membicarakanmu? Jawabannya seringkali sederhana. Karena kamu punya sesuatu yang tidak mereka miliki. Mungkin itu bakatmu, semangatmu, pencapaianmu, atau sekadar kebahagiaanmu yang tulus. Orang tidak akan melempar batu ke pohon yang tidak berbuah. Mereka membicarakanmu karena kamu relevan. Kamu berada di radar mereka. Namamu memiliki bobot. Tanpa sadar, mereka justru sedang mengakui kekuatan dan pengaruhmu. Bisikan mereka bukanlah cerminan dirimu, melainkan cerminan dari rasa insecure dan kekosongan dalam diri mereka sendiri. Mereka menyebut namamu untuk menjatuhkanmu. Mari kita balikan narasinya. Setiap kali mereka menyebut namamu, anggap itu sebagai promosi gratis. Mereka sedang membuatmu semakin terkenal. Mereka sedang menyebarkan namamu ke tempat-tempat yang mungkin belum pernah kamu jangkau. Tentu, narasinya negatif. Tapi itu hanya di awal. Yang terpenting adalah namamu ada di luar sana. Sekarang, tugasmu adalah mengendalikan narasi itu. Bagaimana caranya? Bukan dengan berdebat atau membalas dendam. Itu hanya akan membawamu ke level mereka. Cara terbaik untuk membungkam para pengkritik dan pengkhianat adalah dengan kesuksesanmu. Jadikan nama yang mereka coba cemari itu sebagai bahan bakar untuk mendorongmu lebih keras. Ketika kamu merasa lelah, ingat bisikan mereka. Ketika kamu mau menyerah, bayangkan wajah mereka yang meremehkanmu. Gunakan itu sebagai cambuk motivasi. Buktikan mereka salah. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Fokuslah pada dirimu. Alihkan semua energi yang tadinya ingin kamu gunakan untuk marah dan membalas, menjadi energi untuk membangun dirimu sendiri. Ingin belajar skill baru? Lakukan sekarang. Ingin memulai proyek yang tertunda? Mulai hari ini. Ingin lebih sehat secara fisik dan mental? Ambil langkah pertamamu. Setiap langkah maju yang kamu ambil adalah paku di peti mati. Reputasi mereka sebagai peramal kejatuhanmu. Setiap pencapaianmu adalah tamparan keras bagi keraguan mereka. Mereka berharap melihatmu hancur. Mereka menunggu kejatuhanmu. Jangan beri mereka kepuasan itu. Sebaliknya, tunjukkan pada mereka versi terbaik dari dirimu. Bangun pagi lebih awal, bekerja lebih cerdas, tersenyum lebih lebar, sebarkan kebaikan lebih banyak. Jadilah pribadi yang begitu bersinar, sehingga bayangan kelam dari gosip mereka tidak akan pernah bisa menyentuhmu. Cahayamu akan terlalu terang. Coba pikirkan ini. Pengkhianatan seringkali datang dari lingkaran terdekat. Ini menyakitkan, tapi juga merupakan sebuah filter alami yang luar biasa. Tuhan sedang menunjukkan padamu siapa saja yang tidak pantas berada dalam perjalanan hidupmu selanjutnya. Mereka yang berbisik di belakangmu adalah mereka yang tidak akan sanggup berjalan di sampingmu saat kamu mencapai puncak. Jadi, ucapkan terima kasih dalam hati. Mereka telah menyingkirkan diri mereka sendiri dari hidupmu, memberimu ruang untuk orang-orang yang tulus dan suportif. Sekarang, mari kita bicara tentang kejatuhan mereka. Ini mungkin terdengar seperti balas dendam, tapi bukan. Kejatuhan mereka bukanlah tujuanmu, melainkan konsekuensi alami dari tindakan mereka. Orang yang hidupnya diisi dengan menebar kebencian, iri dengki, dan menjatuhkan orang lain, tidak akan pernah menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Energi mereka habis untuk mengurusi hidup orang lain, sementara hidup mereka sendiri terbengkalai. Sementara kamu sibuk membangun istanamu, mereka hanya akan tetap menjadi penonton yang penuh dengan penyesalan. Kejatuhan mereka adalah saat mereka menyadari bahwa semua usaha mereka untuk menghancurkanmu justru membuatmu semakin kuat. Sementara mereka tetap stagnan di tempat yang sama. Kebangkitanmu adalah kejatuhan terbesar mereka. Inilah momenmu.
momen kebangkitanmu. Lupakan mereka, maafkan. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Agar kamu bisa melepaskan beban itu dan berlari lebih kencang. Fokus pada tujuanmu. Setiap hari, tanyakan pada dirimu, apa satu hal yang bisa aku lakukan hari ini untuk menjadi lebih baik dari kemarin? Teruslah bergerak maju, selangkah demi selangkah. Biarkan mereka terus berbisik. Biarkan mereka menyebut namamu, sementara mereka sibuk dengan drama kecil mereka. Kamu sedang sibuk menulis babak baru dalam sejarah hidupmu. Babak yang berjudul Kebangkitan. Di babak ini, kamu adalah pahlawannya. Kamu adalah pemenangnya. Kamu adalah bukti hidup bahwa apa yang tidak membunuhmu benar-benar membuatmu lebih kuat. Jadi, tegakkan kepalamu. Lihatlah ke depan, bukan ke belakang. Masa depanmu terlalu cerah untuk disilaukan oleh beang-beang masa lalu. Namamu yang pernah mereka coba jatuhkan akan menjadi nama yang mereka sebut dengan kekaguman. Mereka akan berkata, "Aku kenal dia dulu," dan mereka tidak akan bisa menyelesaikan kalimat itu karena kamu sudah terlalu jauh di depan. Ingat, bisikan pengkhianat hanyalah suara bising di latar belakang. Fokuslah pada musik kesuksesanmu sendiri. Mainkan musik itu dengan keras, sampai suara bising itu tidak terdengar lagi. Namamu adalah merekmu. Kejatuhan mereka adalah konsekuensinya. Dan kebangkitanmu, itu baru saja dimulai. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasakan hal yang sama, bagikan ceritamu di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video-video motivasi lainnya. Sampai jumpa di puncak.